berasal dari kelas 11 IPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudulkan pelecehan seksual terhadap anak. Pelecehan seksual. Apakah teman-teman semua tahu apakah itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan kejahatan atau kriminal yang dapat merugikan orang lain dan bahkan bisa menyebabkan trauma terhadap korban. Kasus pelecehan seksual kian marak terjadi di Indonesia, namun sedikit manusia yang mengenali bagaimana ciri-ciri pelecehan seksual tersebut. Akibatnya, kita tidak dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual, baik yang kita alami sendiri maupun yang dialami oleh orang lain. Dengan kita mengetahui bagaimana ciri-ciri pelecehan seksual, itu dapat menjadi pelindungan diri untuk diri kita sendiri atau dapat melindungi orang lain. Ciri-ciri dari pelecehan seksual adalah yang pertama, pelaku sengaja menempelkan anggota tubuhnya terhadap anggota tubuh kita, baik yang seksual ataupun tidak dengan sengaja. Yang kedua adalah sering melontarkan candaan-candaan yang berbau pornografi. Yang ketiga adalah sering melakukan catcalling. Dan yang terakhir adalah mengajak kita untuk berhubungan intim baik secara langsung maupun tersirat. Seorang pria di Katipung Lampung setelah viral di media sosial terkait aksinya melakukan pencabulan terhadap seorang anak kecil. Bisa kita lihat dari beberapa berita tadi bahwa pelecehan seksual itu tidak pernah memandang usia, memandang gender, ataupun tidak pernah memandang ikatan saudara. Sering kita dengar bahwa jika terjadi pelecehan seksual, korbanlah yang selalu disalahkan, entah itu dari gaya berpakaiannya, gaya berbicaranya, ataupun hal-hal yang dapat bisa disalahkan kepada korban. Namun, bisa kita lihat dari berita tadi bahwa anak sekecil itu tidak mungkin memakai pakaian-pakaian yang seksi, tidak mungkin melakukan gerakan-gerakan vulgar, ataupun candaan-candaan yang bisa memancing nafsu para lelaki. Ada dua bentuk pelecehan seksual. Yang pertama adalah pelecehan seksual yang berhubungan dengan kontak fisik kita. Tak perlu saya jelaskan, tentu teman-teman semua tahu bagaimana pelecehan seksual yang berhubungan dengan fisik kita. Yang kedua adalah pelecehan seksual yang tidak berhubungan dengan fisik kita. Pelecehan seksual yang tidak berhubungan dengan fisik, contohnya ialah berupa perkataan-perkataan yang kita lontarkan terhadap korban yang dapat menyebabkan korban tersebut merasa terendahkan. Yang kedua dan yang ketiga adalah kedipan mata dan siulan yang kita lontarkan kepada korban, sehingga korban tersebut merasa tidak nyaman dan merasa risih. Itu kita perlu tahu bagaimana cara kita untuk melindungi diri kita dari kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan, terutama bagi perempuan. Ada beberapa cara yang perlu kita ketahui dan kita terapkan agar kita terhindar dari kejadian pelecehan seksual. Yang pertama adalah tidak mudah percaya terhadap orang lain maupun orang terdekat dengan kita. Yang kedua, selalu bersikap tegas. Yang ketiga, selalu menggunakan pakaian-pakaian yang sopan. Yang empat, selalu menghindari perbincangan-perbincangan yang berbau pornografi. Dan yang terakhir adalah menjaga batasan kita dengan lawan jenis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pelecehan seksual. Semoga kita menjaga batasan kita dengan lawan jenis. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang pelecehan seksual. Semoga kita semua dapat terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak pernah kita inginkan. Dan saya berpesan ke teman-teman agar selalu menjaga diri kita sebaik-baiknya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.